Summa qala hafizahullahu ta'ala tauqirul ulama'i was solihin. Menghormati ulama dan orang soleh. Menghormati ulama dan orang soleh tanpa memandang usianya, baik usianya sudah tua atau baik usianya masih muda, apalagi kalau sudah tua. Kalau dia sudah tua dan dia seorang ulama, kalau dia ulama dan orang soleh dalam keadaan usianya masih muda, maka dia punya hak untuk dihormati, dimuliakan karena dia adalah ulama dan orang soleh. Tapi kalau keilmuannya dan kesolehannya diiringi dengan usia yang sudah tua, maka dia punya dua hak, yaitu hak sebagai ulama dan orang soleh, dan yang kedua hak sebagai orang yang sudah tua, yang lebih tua usianya dibandingkan kita. Ya, ulama adalah warasatul anbiya. Ulama ahlul Quran, ahli ibadah, as-salihin. Ya, ahlul Quran adalah ahlullahi wa khassatuh, orang-orang yang terdekat dengan Allah Ta'ala. Maka tidak menghormati mereka sama seperti tidak menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama seperti tidak menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah pewaris para nabi, mereka adalah ahlullahi wa khassatuh, orang-orang dekat dengan Allah Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala, dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang dengan dirinya. Ya, makanya menggibah secara umum adalah dosa yang besar, sementara menggibahi ulama dan orang soleh dosanya lebih besar. Ya, bahkan itu mematikan. Kenapa? Karena kata para ulama, luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Kalau kamu menggibahi orang dewasa, kamu bagaikan memakan bangkai, dan bangkai itu haram. Tapi kalau kamu menggibahi ulama dan orang soleh, selain kamu makan bangkai, bangkai itu juga beracun. Bangkai itu juga beracun. Kalau kamu makan bangkai, misalnya nih bangkai biasa, kamu berdosa karena makan bangkai, tapi kamu masih hidup. Ya. Tapi kalau kamu makan bangkai yang beracun, sudah dosa, mati pula. Ya. Maka menggibahi ulama dan orang soleh ini bagaikan memakan bangkai yang beracun, daging yang beracun. Ya, dan tidak pernah ada akhir yang baik bagi mereka yang menjadikan kehormatan ulama dan orang soleh sebagai bahan obrolan. Tidak ada akhir yang baik bagi mereka. Sunnah Allah Ta'ala sudah tetap bagi orang-orang yang seperti itu. Karena itulah hati-hati, ya, merendahkan para ulama. Jangan gara-gara beda dia bukan ustadzmu kemudian kamu rendahkan dia. Ya, dia hanya pakai kata ustadz kalau dia panggil ustadznya. Kalau ustadz bukan ustadznya, dia tidak panggil pakai ustadz, dia panggil namanya si anu, si itu, hanya gara-gara bukan ustadznya. Ya, ini merupakan tindakan tidak layak bagi seorang muslim, apalagi dia seorang penuntut ilmu. Ya, oh kata si fulan hanya gara-gara bukan ustadznya, atau hanya gara-gara tidak, ya, atau berseberangan dengan ustadznya, ya, dihilangkan, dia tidak menempatkan orang pada tempatnya. Kata Nabi SAW, anzilun nasa manazilahum. Ya, sahabat mengatakan kami disuruh oleh Nabi SAW untuk menempatkan orang sesuai dengan posisinya. Dia juga seorang ustadz, dia juga punya murid. Kemudian kamu datang panggil dia pakai namanya, kan tidak sopan. Kira-kira bagi giliran ustadznya dipanggil tidak pakai ustadz, marah. Kenapa kau panggil ustadzku pakai namanya, tidak pakai ustadz? Lah, kamu sendiri melakukannya. Ini tidak insaf. Maka termasuk bentuk mendudukkan manusia pada tempatnya. Kalau dia seorang ustadz, panggil dia seorang ustadz. Dia seorang profesor, panggil seorang profesor. Dia seorang doktor, panggil pakai doktor. Ya, itu bentuk mendudukkan manusia pada tempatnya. Jangan mentang-mentang kamu tidak setuju dengan dia, kemudian berbeda dengan kamu, ya, kemudian kamu merendahkan orang dari kedudukannya. Ya. Apalagi sampai tanabazu bil alqab, menggelari dengan gelar-gelar yang buruk, mempelesetkan nama orang. Ya, oke lah, kamu tidak setuju dengan dia, mungkin dia ada bentuk penyimpangan, tapi mempelesetkan nama itu tanabazu bil alqab. Tidak ada para ulama contoh yang seperti itu. Mana ada para ulama mempelesetkan nama
pentolannya Mu'tazilah, Jaham bin Safwan misalnya, pentolannya Jahmiyah, Amr bin Ubaid Mu'tazilah. Siapa ulama terdahulu yang memplesetkan nama-nama petinggi-petinggi sekte sesat? Tidak ada. Ya, ini orang sama-sama mendakwahkan kepada sunnah. Ya, mungkin khilafnya adalah khilaf yang sifatnya masih bisa didiskusikan, tapi dengan seenaknya memplesetkan nama orang, menyingkat-nyingkat nama orang, sementara orangnya yang nggak ridho, nggak setuju, disingkat-singkat. Apalagi digelari dengan gelar-gelar yang buruk, bodoh, tolol, dungu. Ini semua tidak selayaknya diucapkan oleh orang yang berpendidikan, apalagi dia punya agama. Ya, sebobrok apapun dia misalnya, atau seapapun dia, ya, selama dia adalah seorang muslim, dia punya hak. Dan jangan kamu berdalil dengan ucapan para ulama begini dan begitu, itu makomnya berbeda. Ya, kata sebagian ulama, kamu duduk bersama babi-babi itu lebih saya sukai dibandingkan kamu duduk bersama si fulan yang ahli bidah itu. Ini kalau ucapan seperti ini kemudian kamu arahkan kepada orang tertentu yang menurut kamu, ya, ini bukan pada tempatnya menempatkan hal tersebut. Lagi pula para ulama tidak mengatakan mereka itu apa namanya babi dan semacamnya, enggak. Ya. Dan kalaupun kita mendapati ibarat seperti itu dari para ulama, kita akan dapatkan jumlah yang sangat sedikit. Memang nggak diingkari, ada ulama yang menggunakan seperti itu pada bentuk-bentuk pelanggaran yang menurut mereka sudah sangat keterlaluan. Tapi itu pun kalau kita mau usahakan cari, kita akan susah dapat, dan kalaupun dapat sedikit. Maka jangan dijadikan dalil ucapan ulama yang sedikit dan jarang itu kemudian dipopulerkan, kemudian dijadikan kebiasaan dikit-dikit menggelari orang, ya, orang di luar ustadz, di luar komunitasnya, ya, di luar komunitasnya, di luar yang dia katakan menyimpang dan semacamnya menurut dirinya, dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, hati-hati. Ya, kalau itu kesalahan dari kamu, maka luhumul ulama masmumah. Ya, daging ulama itu beracun. Kamu bisa mati karenanya. Kamu akan binasa di dunia, mati di dunia, mati hatimu sebelum jasadmu mati. Ya, maka dan tidak ada juga keuntungan bagi kamu dengan merendahkan orang lain. Tidak ada keuntungannya. Apakah kebenaran yang kamu kira, kamu mengatakan saya ini ahlul haq, mengikuti kebenaran, apakah kebenaran akan nampak karena kamu mencela dia? Enggak. Ya, maka tidak ada keuntungannya. Tempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia seorang guru yang mengajar, ya, dia punya murid-murid, dipanggil sama murid-muridnya ustadz, kamu datang ke dia kemudian dipanggil pakai namanya, enggak sopan. Ya. Ketika kita panggil ustadz kepada seorang, ini bukan tazkiyah secara umum. Kenapa kamu panggil dia ustadz? Dia kan belum ustadz. Bukan masalah itu. Masalahnya dia juga punya murid sudah. Kita menempatkan dia sesuai dengan posisinya. Maka tidak semalam ketika saya menyebutkan, misalnya saya tidak pernah kenal dengan seseorang, nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, saya cuma tahu dia memang orang yang berilmu, dia punya murid-murid. Kemudian ketika saya sebut namanya, saya panggil ustadz, apakah menunjukkan saya mentazkiyah dia, menunjukkan silakan kamu mengambil ilmu darinya? Kan tidak juga. Itu hanya penyebutan, memanggil seseorang dengan apa? Dengan kedudukannya. Ya, tidak ada bentuk tazkiyah sama sekali di situ. Ya. Maka jangan tertipu ketika misalnya, ya, di zaman sekarang karena banyak orang-orang lugu seperti itu, ya, yang pahamnya agama setengah-setengah, ya, ada seorang ulama misalnya memanggil orang lain dengan kata syekh, padahal dia taunya ini orang tidak benar. Lihat ini, katanya ulama ini memanggil ulama itu dengan syekh, berarti dia lah. Seorang alim memanggil orang lain dengan syekh misalnya, ya, padahal dia, ya, misalnya, ya, dia seorang dai kepada ini, itu tidak menunjukkan tazkiyah sama sekali. Ya, maka tidak usah dibangga kalau dipanggil syekh sama orang, gitu. Ya kan begitu. Apalagi oleh orang-orang Arab. Orang Arab saja onta dipanggil syekh, kan gitu, ya, kata mereka. Ya, onta saja dipanggil syekh. Ya, jadi tidak usah bangga. Nah, dan itu bukan tazkiyah sama sekali. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan ketika kamu dipanggil oleh dengan panggilan syekh berarti itu tazkiyah. Lah. Dan setiap orang tahu tentang kadar dirinya. Ya kan? Setiap orang tahu kadar dirinya. Siapa yang mengikuti majalis ulama, ya, kita akan melihat ulama adalah orang yang paling tawadhu. Ya. Di antara yang paling sering kami dengarkan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaid hafizahullah. Oh, lisannya sangat mudah. Ya, murid-muridnya dipanggil syekh, ya syekh. Murid-muridnya sendiri. Ya kan? Murid-muridnya sendiri.
maka itu hal yang lumrah. Kamu dipanggil syekh oleh ulama itu hal yang biasa, nggak usah dipandang terlalu berlebihan. Ya. 6. Udah sampai sini ya? Ya. Karena itu hal-hal yang kalau orang yang sering hanya karena orang yang jarang mungkin duduk bersama para ulama, sehingga ketika dipanggil syekh oleh seorang ulama kayak wah gimana gitu, kayak tazkiyah. Lah, tidak ada. Itu hanya menempatkan kamu pada posisimu. Mungkin karena kamu seorang pengajar, kamu dipanggil ustadz oleh syekhnya, kamu dipanggil syekh juga oleh syekhnya. Ya, kamu ditempatkan pada posisimu, tidak menunjukkan kamu ya demikian dan demikian. Dan kami sendiri sering hal tersebut biasa. Ya. Syekh Asim Al-Qaryuti hafizahullah, kalau kita bermajelis dengan beliau, ya, saya sendiri dipanggil Syekh Arfan misalnya, Syekh. Ya, terus kenapa? Tidak ada hal yang istimewa di situ. Itu hanya panggilan kesopanan. Ya. Dipanggil seperti itu, dan beberapa ulama seperti itu yang kami dapati. Ya. Maka tidak usah terlalu GR, ya, dan jangan juga mengangkat diri terlalu tinggi, dan juga tidak dijadikan tazkiyah, karena itu adalah bentuk penghormatan. Justru yang kita ambil pelajaran adalah bagaimana seorang ulama memanggil syekh kepada muridnya. Maka apa masalahnya kamu panggil muridmu dengan sebutan ustadz kalau memang dia sudah mengajar? Tidak ada masalah. Ya. Walaupun dia muridmu. Ya, karena dia sudah mengajar. Itu bentuk mendudukkan manusia pada tempatnya. Dia sudah punya gelar ini, punya gelar itu, panggil dia dengan gelarnya. Tidak ada masalah. Tidak menunjukkan tazkiyah. Ya, ngapain dia orang kayak gitu kamu panggil dokter? Memang dia dokter. Apa masalahnya? Kita menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Dan itu lebih bagus dari sisi ta'liful qulub tentunya. Dari nilai kesopanan, mendekatkan hati. Di mana-mana orang lebih senang dipanggil dengan ya. Enggak usah dipanggil Haji. Kenapa? Panggil Haji. Ini. Ada orang dikenal dengan Pak Haji, panggil pakai Haji. Enggak usah ada dalilnya, enggak ada. Bukan masalah itu. Ya. Bukan masalah itu. Tapi kalau hal tersebut bisa mendekatkan kita dengan orang itu, kenapa tidak? Kita menempatkan dia pada posisinya sesuai dengan apa? Kedudukannya. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti ini mimbabil adab, yang selayaknya seorang penuntut ilmu beradab dengannya, memperhatikan poin-poin yang seperti ini. Ya. Hanya gara-gara saya tidak sepaham dengan dia, kemudian saya hilangkan ya dia sebagai ustadz, atau saya hilangkan gelarnya dan semacamnya. Ya, ini hal yang tidak insaf tentunya, karena tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Maka tauqirul ulama was sholihin, menghormati ulama dan sholihin, ya, ini adalah perkara yang ya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, dan haram bagi mereka untuk menyakiti mereka. Ya, menyakiti al ulama, menyakiti orang-orang soleh, fi nafsihi wa ahlihi wa malihi, pada dirinya, pada hartanya, dan pada keluarganya. 6. Wallahul musta'an.